Kembali bersama kami, pemirsa. Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, melalui tim kuasa hukumnya mengajukan penangguhan penahanan ke Barreskrim Polri. Tim kuasa hukum Gus Nur mengklaim mendapat dukungan dari sejumlah tokoh nasional hingga ulama. Tim kuasa hukum Sugi Nur Raharja alias Gus Nur mengajukan penangguhan penahanan untuk kliennya dengan menyertakan dokumen ke Barreskrim Polri. Penangguhan penahanan secara tertulis baru diajukan setelah pihak Gus Nur mengklaim telah mendapat ratusan surat jaminan dari tokoh nasional serta ulama. Pengajuan penangguhan dilakukan karena penahanan Gus Nur dikhawatirkan berdampak pada pondok pesantren miliknya. Itu kami baru mengajukan karena harus mengumpulkan dulu, kami sudah bawa satu bundel, ya ada ratusan yang memberikan jaminan untuk kepada Gus Nur. Nah, penangguhan penahanan ini kami ajukan dasarnya pertama bahwa beliau punya pondok pesantren dan punya ratusan santri. Selain penangguhan penahanan, tim kuasa hukum Gus Nur juga berencana mengajukan pra-peradilan. Terkait hal tersebut, polisi juga mempersilahkan pihak-pihak yang keberatan dengan penahanan Gus Nur dapat mengajukan pra-peradilan. Begini, kalau tidak setuju terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian di pasal 77 KUHP itu telah diatur di sana bahwasanya ada ruang pra-peradilan. Ya, kalau tidak setuju terkait dengan penangkapan silakan. Itu tersangkanya, keluarganya atau kuasanya bisa memperadilankan kepolisian. Selama ini kepolisian sudah melaksanakan tugas secara profesional. Gus Nur ditangkap oleh penyidik Ditcyber Mabes Polri 24 Oktober Sabtu dini hari atas tuduhan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantaran tidak terima tersenggol angkutan umum, seorang pengendara motor di Kabupaten Tangerang, Banten nekat membakar angkot. Setelah melakukan pembakaran, pelaku berhasil ditangkap polisi. Seorang pengendara sepeda motor ini mengamuk setelah terlibat cekcok dengan sopir angkutan umum di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Pengendara ini emosi setelah motor yang dikendarainya bersenggolan dengan angkutan kota 01 jurusan Pasar Baru Bitung. Tidak sampai di situ, pengendara motor bahkan nekat menyulutkan api hingga angkutan umum ini terbakar. Peristiwa pembakaran angkot ini sempat viral di media sosial. Salah saya apa? Gigi saya dihajar. Pelaku pembakaran angkutan ini bahkan sempat mengancam warga sekitar dengan alat kejut listrik jika mencoba memadamkan api. Langsung mukul ini orang. Pembakaran itu. Setelah aksi pembakaran angkutan kota ini, unit Reskrim Polsek Curug akhirnya berhasil menangkap pelaku pembakaran, sementara sopir angkot dimintai keterangan. Pada saat dikejar, pengemudi sepeda motor ini dia emosi, lalu mengambil batu ukuran besar yang ada di sekitar lokasi dan memecahkan kaca depan daripada angkot. Setelah kaca pecah, dia melihat ada tas kecil di dalam angkot dan ada topi. Lalu dia mengambil tas kecil itu dan di dalam tas kecil itu ada korek api. Oleh polisi, pengendara sepeda motor ini dijerat pasal pengerusakan, sementara sopir angkot dijerat pasal penganiayaan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Pembunuh wanita yang mayatnya ditemukan di kolam buaya di Berau, Kalimantan Timur ditangkap. Pelaku ternyata kekasih korban. Pembunuhan berlatar belakang kekesalan pelaku karena korban mengancam akan membongkar hubungan gelap mereka. RA ditangkap polisi di tempat kosnya di Kelurahan Kereng, Kecamatan Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Penangkapan pria 33 tahun ini merupakan hasil kerjasama Polda Kaltim dengan Polda Kalteng. RA merupakan pembunuh wanita yang jasadnya ditemukan di kolam buaya di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Pria ini mengaku membunuh korban yang merupakan kekasihnya karena sakit hati. Korban mengaku hamil dan mengancam akan membongkar hubungan gelap mereka. Berawal dari hasil penyelidikan kita, ya, kemudian kita dapat mengamankan barang bukti, sepeda motor, mobil, ya, jam, ya, kemudian identitas pelaku sudah kita dapatkan dari hasil inafis. Kemudian hari ini atau besok itu hasil otopsi akan keluar, ya. Jadi dari situ kita kembangkan, kemudian kita monitor pelaku itu, ya. Kasus ini bermula dari ditemukannya jasad wanita di sebuah kolam buaya di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pelaku ternyata sudah merencanakan aksi pembunuhan tersebut. Dari mulai menjemput korban di sebuah kafe dan membunuhnya dengan cara menjerat lehernya. RA membuang jasad korban di kolam buaya dengan harapan dimakan buaya untuk menghilangkan jejak. Dari Berau, Kalimantan Timur, Fairuz Abadi, iNews melaporkan. Seorang pria tega melampiaskan nafsu bejat ke anak kandungnya sendiri yang masih berusia 8 tahun. Pelaku melakukan hal tersebut karena curiga istrinya berselingkuh dengan pria lain. Seorang ayah di Ogan Komering Ulu Selatan tega memperkosa anak kandungnya berulang kali. Korban berusia 8 tahun dianiaya secara seksual di rumah mereka. Kasus pemerkosaan terungkap setelah tetangga korban pergoki aksi pelaku dan memberitahukannya kepada warga desa. Kasus kekerasan seksual ini terjadi sejak tahun 2019. Kepada polisi, tersangka mengaku perkosa anak kandungnya sendiri karena cemburu. Istrinya sering berkomunikasi dengan lelaki lain. Pelaku juga kesal karena istri sering menolak diajak berhubungan suami istri. Melampiaskan didasarkan oleh pelaku merasa cemburu dengan istri korban, sehingga sebagai pelampiasan anak korban dilakukan pidana tersebut. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Warga Gunung Kidul, Yogyakarta peringati Hari Sumpah Pemuda dengan pengibaran 1000 bendera merah putih. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.